Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar yang meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya yang dibutuhkan, perencanaan administrasi, perencanaan pemasaran. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang sistem produksi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Produk kerajinan banyak memanfaatkan bahan-bahan alam seperti tanah liat, serat alam, kayu, bambu, kulit, logam, batu, dan rotan. Ada juga yang memanfaatkan bahan sintetis sebagai bahan kerajinan seperti limbah kertas, plastik, dan karet. Kemudian kita akan membahas aneka produk kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar. Yang pertama yaitu produk dari kulit jagung. Kulit jagung merupakan limbah pertanian dari tanaman jagung. Kulit jagung sering kali tidak diperhatikan, bahkan banyak orang yang menganggap sampah sehingga biasanya dibuang. Sampah kulit jagung bisa menjadi benda kerajinan yang sangat bernilai dan bisa mendatangkan keuntungan. Kerajinan dari limbah kulit jagung ini yang berbentuk bunga sangat unik dan menarik. Yang kedua yaitu kerajinan dari sampah plastik. Sampah plastik termasuk ke dalam sampah anorganik yang sulit untuk diuraikan oleh mikroorganisme, butuh waktu bertahun-tahun supaya plastik dapat terurai dan akhirnya menyatu dengan tanah. Karena itu, pemanfaatan sampah plastik untuk karya kerajinan sangat membantu, terutama dalam pemeliharaan lingkungan. Saat ini sudah banyak kerajinan yang dibuat dengan bahan dasar limbah plastik seperti tas, dompet, cover meja, tempat tisu, dan masih banyak lagi. Yang ketiga yaitu kerajinan dari daun pelepah pisang kering. Sebagian besar masyarakat menganggap daun pelepah pisang kering adalah sampah yang tidak berguna. Daun pelepah pisang kering hanya dibakar karena dianggap sampah yang hanya mengotori kebun. Ternyata daun pelepah pisang kering dapat dijadikan sebagai kerajinan yang indah dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Yang keempat adalah kerajinan dari bahan kertas. Kertas adalah termasuk bagian dari limbah organik kering, hal ini karena kertas mudah terurai dalam tanah. Meskipun kertas mudah hancur jika terkena air, namun jika digunakan sebagai bahan dasar produk kerajinan, kertas dapat diolah sedemikian rupa sehingga tidak mudah hancur. Cara mengolah kertas agar tidak cepat hancur adalah dengan menambah kandungan lem atau zat pelindung anti air seperti melamin atau politur, dapat pula dengan dilapisi plastik. Limbah kertas dapat digunakan sebagai benda kerajinan dengan berbagai teknik seperti teknik anyaman, teknik sobek, teknik lipat, dan teknik gulung atau pilin. Berbagai karya yang dapat diciptakan dari limbah kertas seperti keranjang, sandal, wadah serbaguna, vas bunga, wadah tisu, taplak, boneka, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah kerajinan dari bahan kain perca. Kebutuhan sandang manusia atau pakaian merupakan kebutuhan primer sehari-hari yang harus dipenuhi. Produksi pakaian yang dilakukan para penjahit atau konveksi, menghasilkan banyak limbah kain atau kain perca setiap harinya. Limbah kain perca dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar kerajinan yang unik dan menarik. Bahkan dari busana sendiri dapat dihasilkan dari kain-kain perca yang dijahit bersambung-sambungan. Bagi sebagian orang ada juga yang berminat pada busana jenis ini karena unik. Saat ini sudah semakin banyak orang yang melirik produk kerajinan berbahan kain perca, karena selain murah juga desainnya unik. Yang keenam adalah limbah dari bahan kardus. Kardus bekas kadang menjadi sebuah benda yang menumpuk dan memenuhi ruangan sehingga mengganggu pemandangan, dan kadang dibuang begitu saja di tempat sampah. Saat ini sudah banyak kardus bekas yang dapat kita temukan di lingkungan kita. Hal ini dikarenakan hampir setiap barang kebutuhan kita sehari-hari menggunakan kardus sebagai pembungkusnya. Untuk seseorang yang berjiwa wirausaha, alangkah lebih bagus bila kardus tersebut dimanfaatkan menjadi sebuah kerajinan unik dan juga memiliki nilai seni yang tinggi. Yang ketujuh adalah limbah dari sisik ikan. Sisik ikan pada dasarnya hanya dibuang karena dianggap sebagai limbah yang tidak bermanfaat. Nyatanya sisik ikan dapat dimanfaatkan untuk benda kerajinan, seperti untuk kerajinan aksesori. Tiap ikan memiliki sisik yang berbeda-beda, baik dari ukuran dan ketebalannya.
Sisik ikan kakap sering digunakan sebagai produk kerajinan karena sisiknya lebih terlihat kokoh, tebal, dan besar dibanding sisik ikan mas atau mujair. Limbah sisik ikan dapat kita jadikan sebagai bahan utama pembuatan aksesori seperti cincin, kalung, anting-anting, bros, dan gelang. Hasilnya terlihat unik, artistik, dan menarik. Yang kedelapan yaitu limbah pecahan keramik. Pecahan keramik ternyata dapat dimanfaatkan untuk kerajinan atau hiasan. Pecahan-pecahan keramik dapat dijadikan sebagai hiasan mozaik atau hiasan yang lainnya. Biasanya mozaik hasil pecahan keramik disusun dan digunakan untuk membuat gambar bercorak abstrak atau background dari suatu gambar untuk melapisi dinding dan lantai agar terkesan unik. Selanjutnya kita akan mempelajari manfaat kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar. Manfaat produk kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu manfaat produk kerajinan sebagai benda pakai dan manfaat produk kerajinan sebagai benda hias. Pakai, hasil produk kerajinan dibuat mengutamakan fungsinya, sedangkan unsur keindahannya hanyalah sebagai pendukung. Sedangkan produk kerajinan sebagai benda hias seperti segala macam bentuk kerajinan yang dibuat dengan tujuan untuk dipajang atau digunakan untuk hiasan. Yang ketiga adalah potensi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Produk kerajinan di suatu daerah tentunya berbeda dengan daerah lainnya. Dari daerah manakah kalian berasal? Masing-masing daerah memiliki ciri khas kerajinan yang menjadi unggulan daerahnya. Hal ini disebabkan oleh sumber daya yang dimiliki dari masing-masing daerah berbeda. Di bawah ini merupakan contoh hasil limbah berbentuk bangun datar yang dapat dimanfaatkan untuk kerajinan, dilihat dari kondisi wilayahnya. Daerah pesisir pantai atau laut limbah berbentuk bangun datar yang banyak tersedia adalah sisik ikan, daun pandan, daun kelapa dan lainnya. Kemudian di daerah pegunungan limbah berbentuk bangun datar yang banyak dihasilkan di daerah ini adalah daun-daunan kering, kulit buah-buahan yang bertekstur keras seperti salak, kulit pit Cina, dan lainnya. Setelah itu di daerah pertanian limbah berbentuk bangun datar yang didapat pada daerah ini adalah jerami padi, kulit jagung, batang daun singkong, kulit bawang, dan lainnya. Jika di daerah perkotaan limbah berbentuk bangun datar yang dihasilkan di daerah perkotaan biasanya kertas, kardus, serbuk gergaji, serutan kayu, plastik, mika, dan lainnya.